Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang definisi nilai mutlak. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bagaimana menggunakan definisi tersebut dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Seperti apa contoh penyelesaiannya? Perhatikan baik-baik. Seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, definisi nilai mutlak adalah seperti berikut. Nilai mutlak kotak sama dengan kotak jika kotak lebih dari atau sama dengan 0. Lalu nilai mutlak kotak sama dengan negatif kotak jika kotak itu kurang dari 0 atau bernilai negatif. Pada contoh yang pertama ini, soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 6 dikurangi 2x sama dengan 4. Langkah yang pertama adalah perhatikan nilai mutlak dari 6 dikurangi 2x. Sesuai definisi, jika 6 dikurangi 2x kurang dari 0, maka nilai mutlak dari 6 dikurangi 2x sama dengan negatif 6 dikurangi 2x. Kemudian kita lanjutkan menyelesaikan pertidaksamaannya. Berikutnya adalah negatif 2x kurang dari negatif 6. Selanjutnya, kedua ruas dibagi dengan negatif 2. Karena dibagi dengan suatu bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berbalik arah. Berikutnya, untuk yang bagian persamaan, kita lanjutkan negatif 6 dikurangi 2x menjadi negatif 6 ditambah 2x. Diperoleh dengan cara negatifnya kita distributifkan ke dalam kurung. Sehingga dapat kita simpulkan untuk x lebih dari 3, nilai mutlak 6 dikurangi 2x sama dengan negatif 6 ditambah 2x. Selanjutnya, untuk 6 dikurangi 2x lebih dari atau sama dengan 0, nilai mutlak 6 dikurangi 2x sama dengan 6 dikurangi 2x. Berikutnya kita lanjutkan. Untuk yang 6 dikurangi 2x lebih dari sama dengan 0, 6 kita pindah ruas ke ruas kanan menjadi negatif 2x lebih dari atau sama dengan 6, dan kedua ruas dibagi dengan negatif 2, sehingga tanda pertidaksamaannya berubah menjadi x kurang dari atau sama dengan 3. Sehingga untuk x kurang dari atau sama dengan 3, nilai mutlak 6 dikurangi 2x sama dengan 6 dikurangi 2x. Berikutnya, sekarang kita buat garis bilangan dan kita bagi menjadi dua daerah di mana batasnya adalah 3, bagian kiri untuk x kurang dari atau sama dengan 3, dan bagian kanan x lebih dari 3. Dan kita tulis kembali soalnya untuk yang bagian kiri 6 dikurangi 2x sama dengan 4, dan bagian kanan juga nilai mutlak dari 6 dikurangi 2x sama dengan 4. Sesuai definisi tadi, untuk 6 dikurangi 2x pada x kurang dari atau sama dengan 3, maka nilai mutlak 6 dikurangi 2x menjadi tetap 6 dikurangi 2x. Sehingga persamaan berikutnya adalah 6 dikurangi 2x sama dengan 4. Berikutnya kita lanjutkan, 6 kita pindah ruas ke sebelah kanan
menghasilkan negatif 2x sama dengan negatif 2. Kedua ruas kita bagi dengan negatif 2, menghasilkan x sama dengan 1. Setelah kita mendapatkan hasil x sama dengan 1, jangan lupa kita cek dulu, apakah x ini berada benar di bagian kiri, atau apakah benar bahwa x-nya kurang dari atau sama dengan 3. Ya, bernilai benar karena 1 kurang dari atau sama dengan 3. Sekarang kita lanjut ke bagian kanan. Untuk x lebih dari 3, sesuai definisi, nilai mutlak 6 dikurangi 2x adalah sama dengan negatif 6 ditambah 2x, sehingga persamaannya menjadi negatif 6 ditambah 2x sama dengan 4. Kemudian kita lanjutkan. Untuk yang negatif 6, kita pindah ke ruas kanan, sehingga diperoleh 2x sama dengan 4 ditambah 6. Selanjutnya 2x sama dengan 10, sehingga x sama dengan 5. Seperti pada cara sebelumnya, kita sudah menemukan x sama dengan 5, kita cek dulu apa benar untuk x sama dengan 5 ini lebih dari 3, atau apa benar 5 ini berada di bagian kanan. Seperti yang kalian lihat, 5 lebih dari 3 ya. Sehingga untuk x sama dengan 5 merupakan penyelesaiannya juga. Setelah kita mendapatkan hasil x sama dengan 1 dan x sama dengan 5, kita cek kembali kebenaran dua jawaban tersebut. Untuk x sama dengan 1, nilai mutlak 6 dikurangi 2x sama dengan nilai mutlak 6 dikurangi 2 dikali 1. Sama dengan nilai mutlak 6 dikurangi 2. Sama dengan nilai mutlak 4, hasilnya adalah 4. Hal ini benar sesuai dengan soalnya, sehingga x sama dengan 1 merupakan penyelesaiannya. Sekarang kita lanjut ke x sama dengan 5. Nilai mutlak 6 dikurangi 2x sama dengan nilai mutlak 6 dikurangi 2 dikali 5. Sama dengan nilai mutlak 6 dikurangi 10. 6 dikurangi 10 adalah negatif 4. Sehingga nilai mutlak 6 dikurangi 10 adalah nilai mutlak negatif 4. Nilai mutlak dari negatif 4, karena ini bernilai negatif, maka perlu kita kalikan min, sehingga jawabannya adalah 4. Sehingga untuk x sama dengan 5 juga benar. Jadi, himpunan penyelesaian persamaan tersebut adalah 1 dan 5. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak x dikurangi 7 dikurangi nilai mutlak x dikurangi 2 sama dengan 3. Sekarang perhatikan nilai mutlak x dikurangi 7. Di sini ada 2 ya. Untuk nilai mutlaknya ada yang x kurang dari 7 dan x kurang dari 2. Pertama kita perhatikan untuk nilai mutlak x dikurangi 7. Sesuai definisi, jika x kurang dari 7 kurang dari 0, maka nilai mutlak x dikurangi 7 sama dengan negatif x dikurangi 7. Kemudian kita lanjutkan pada bagian x kurang dari 7 kurang dari 0, maka x kurang dari 7 dengan cara 7 pindah ruas ke kanan. Dan untuk yang nilai mutlaknya, kita lanjutkan menjadi negatif x ditambah 7. Sesuai definisi, yang kedua adalah jika x dikurangi 7 lebih dari atau sama dengan 0, maka nilai mutlak x dikurangi 7 sama dengan tetap x dikurangi 7. Sehingga untuk x lebih dari atau sama dengan 7, nilai mutlak x dikurangi 7 sama dengan x dikurangi 7. Sekarang perhatikan pada garis bilangan, kita buat menjadi dua daerah atau dua bagian untuk yang x kurang dari 7 dan x lebih dari atau sama dengan 7. Seperti yang sudah kita kerjakan tadi, untuk x kurang dari 7, nilai mutlak x dikurangi 7 sama dengan negatif x ditambah 7.
Dan untuk X lebih dari atau sama dengan 7, nilai mutlak X dikurangi 7 sama dengan X dikurangi 7. Selanjutnya, perhatikan nilai mutlak yang lainnya, yaitu nilai mutlak X dikurangi 2. Sesuai definisi, jika X dikurangi 2 kurang dari 0, maka nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan negatif X dikurangi 2. Dan kita lanjutkan, untuk X dikurangi 2 kurang dari 0, 2-nya kita pindah ke bagian kanan menjadi X kurang dari 2. Dan nilai mutlaknya kita lanjutkan menjadi negatif X ditambah 2. Selanjutnya, sesuai definisi, jika X kurangi 2 lebih dari atau sama dengan 0, maka nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan X dikurangi 2. Sehingga untuk X lebih dari atau sama dengan 2, nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan X dikurangi 2. Bisa kalian lihat pada garis bilangan, terdapat dua bagian untuk X kurang dari 2 dan X lebih dari atau sama dengan 2. Untuk X kurang dari 2, nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan negatif X ditambah 2. Dan untuk X lebih dari atau sama dengan 2, nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan X dikurangi 2. Jika kita gabung dengan daerah yang tadi, maka akan terdapat 3 daerah atau 3 bagian, di mana batasnya ada 2 untuk X sama dengan 2 dan X sama dengan 7. Berikutnya kita tuliskan persamaan pada soalnya di tiap-tiap daerah. Untuk daerah yang paling kiri atau sebelah kiri, di mana X kurang dari 2, maka dapat menghasilkan negatif X ditambah 7 dikurangi negatif X ditambah 2 sama dengan 3. Karena pada bagian ini, nilai mutlak X dikurangi 7 sama dengan negatif X ditambah 7. Dan untuk nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan negatif X ditambah 2. Kemudian kita lanjutkan persamaannya menjadi negatif X ditambah 7 ditambah X dikurangi 2 sama dengan 3. Karena ada negatif X dan ditambah X, X-nya hilang menjadi 5 sama dengan 3. Sehingga pada daerah ini tidak terdapat penyelesaiannya. Kita lanjut ke daerah yang di tengah, yaitu pada daerah X lebih dari atau sama dengan 2 dan kurang dari 7. Pada daerah ini, nilai mutlak X dikurangi 7 sama dengan negatif X ditambah 7. Dan nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan X dikurangi 2. Sehingga kedua nilai mutlak tersebut kita ubah sesuai pada daerah ini. Persamaan itu kita lanjutkan sehingga kita peroleh negatif X ditambah 7 dikurangi X ditambah 2 sama dengan 3. Kita lanjutkan lagi, diperoleh negatif 2X ditambah 9 sama dengan 3. Jika 9 kita pindah ruas ke bagian kanan, kita dapatkan negatif 2X sama dengan 3 dikurangi 9, yaitu negatif 6. Sehingga X sama dengan 3. Setelah kita mendapatkan X sama dengan 3, kita cek dulu apakah 3 benar berada pada daerah ini. Ya, untuk X sama dengan 3 benar terletak pada daerah ini atau berada di antara 2 dan 7. Sehingga X sama dengan 3 merupakan penyelesaian pada bagian atau pada interval X lebih dari atau sama dengan 2 dan kurang dari 7. Selanjutnya kita ke bagian kanan. Pada bagian kanan ini nilai mutlak X dikurangi 7 sama dengan X dikurangi 7. Dan nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan X dikurangi 2. Sehingga menghasilkan persamaan seperti yang kalian lihat pada layar.
diperoleh X dikurangi 7 dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 3. Persamaan tersebut kita lanjutkan menjadi X dikurangi 7 dikurangi X ditambah 2 sama dengan 3. Kita lanjutkan dan diperoleh negatif 5 sama dengan 3. Hal ini salah sehingga pada bagian ini atau pada interval X lebih dari atau sama dengan 7 kita tidak mendapatkan penyelesaiannya. Ya, berdasarkan perhitungan tadi kita peroleh X sama dengan 3. Akan tetapi kita cek lagi apakah X sama dengan 3 benar merupakan penyelesaiannya. Kita terus kembali soalnya dan kita substitusikan X dengan bilangan 3. Maka kita peroleh nilai mutlak X dikurangi 7 dikurangi nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan 3 menjadi nilai mutlak 3 dikurangi 7 dikurangi nilai mutlak 3 dikurangi 2 sama dengan 3. Sehingga diperoleh nilai mutlak negatif 4 dikurangi nilai mutlak 1 sama dengan 3. Dan hasilnya 4 dikurangi 1 sama dengan 3 atau 3 sama dengan 3. Sehingga terbukti benar bahwa X sama dengan 3 merupakan penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaian pada persamaan tersebut adalah 3. Bisa juga ditulis HP sama dengan 3. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton dan belajar bersama Pak Pras pada channel ini. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa matematika asalkan kita terus mencoba dan terus mencoba sampai kau bisa. Bersama